Alfaska POV 9 tahun yang lalu. Aku yang saat itu masih berumur 7 tahun berlari dengan langkah tertatih menghampiri ke-11 teman-temanku yang sedang bermain bola di lapangan Artas. Lapangan yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tuaku. Aku terus berlari, mengabaikan rasa sakit di telapak kaki kiriku yang terluka. "Alfa boleh ikut main gak?" Tanyaku yang baru saja sampai di depan Rama, anak yang menjabat sebagai ketua geng di sekolahku. Rama yang saat itu akan menendang bola, seketika menoleh menatapku tidak suka. Aku tahu, jika anak laki-laki itu membenciku, entah apa alasannya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. "Gak boleh, tim kita udah cukup," Rama berkata ketus. "Tapi Alfa mau main," ucapku kembali. Aku benar-benar ingin bermain. Aku merasa bosan, karena selama libur sekolah tahun ini, aku hanya menghabiskan waktu berdiam diri di rumah, karena kedua orang tuaku dan Alzaska tengah berlibur di luar negeri, di New York, tanpa diriku tentu saja. "Alfa gak apa-apa kok jadi pemain cadangan buat tim kalian," ucapku kembali. "Tapi kita semua gak mau main sama kamu," teriak Vanor, salah satu teman Rama yang menjabat sebagai wakil ketua geng di sekolahku. Anak laki-laki itu berlari menghampiriku dan langsung mendorong pundakku kuat hingga membuat tubuhku jatuh berlutut di atas tanah. "Au!" Aku meringis sambil memegang kaki kiriku yang diperban, lalu mendongakkan kepalaku menatap Vanor nanar. "Kenapa kamu dorong Alfa?" "Karena kamu itu anak haram. Kita gak mau main sama anak haram kayak kamu," teriakan Rama dan Vanor, membuat 9 temanku yang lainnya saling pandang satu sama lain dengan tatapan heran. "Alfa beneran anak haram ya?" "Anak haram itu apa?" "Aku masih kecil, aku gak tahu apa-apa." "Anak haram itu anak yang haram. Hahaha. Kalau gitu aku gak mau main sama Alfa lagi. Aku takut tertular. Nanti aku ikutan anak haram lagi kayak dia. Aku gak mau main sama Alfa lagi deh. Aku juga gak mau ah." Aku hanya diam mendengarkan ucapan yang dilontarkan para teman sekelasku yang terdengar begitu menyakitkan untukku. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang sebentar lagi akan tumpah membasahi wajahku. Dadaku terasa sesak seakan teremas. Mataku terasa panas. Aku tidak boleh terlihat lemah di hadapan teman-temanku. Tidak boleh. Aku membuka mata menatap ke-11 teman-temanku bergantian. "Alfa mau main. Ayo main," aku berkata parau. Vanor berdecak kesal mendengar penuturan yang aku lontarkan. "Main di lapangan Sargas yuk. Di sini ada yang pengganggu. Gak asik," seru Vanor pada ke-9 teman sekelasku lainnya. Setelah mengatakan itu, Vanor, Rama, dan ke-9 temanku yang lain mulai melangkah pergi melewatiku yang masih duduk berlutut di atas tanah. Salah satu temanku yang bernama Rehan dengan sengaja menginjak kaki kiriku yang terluka. Dasar pengganggu. Aku meringis sambil memegang kakiku yang tadi diinjak oleh Rehan. Aku merasa kakiku yang diperban kembali terluka. Seketika aku menoleh, menatap punggung ke-11 temanku yang perlahan menghilang dari pandanganku dengan tatapan penuh luka dan sorot tatapan kecewa yang begitu kentara. "Alfa bukan anak haram," lirihku parau. Tanpa sadar, air mata yang sejak tadi kutahan mengalir turun. "Jangan benci Alfa. Nanti Alfa gak punya teman main lagi," lirihku sakit. Demi Tuhan, hatiku sakit sekali. "Au!" Alfaska meringis ketika Kana membersihkan darah di bibir bawahnya yang terluka dengan kapas. Kini, kedua remaja itu tengah berada di sofa balkon kamar Alfaska, masih dengan seragam basah yang mereka kenakan akibat guyuran air hujan. Sore ini awan tampak mendung, dengan beberapa daun yang jatuh berguguran ke atas balkon.
Di atas balkon kamar Kana dan Alvaska, terdapat pohon yang begitu tinggi menjulang, sehingga nampak seperti atap balkon kamar keduanya. Pelan-pelan Au! Alvaska kembali meringis ketika Kana dengan sengaja menekan kuat bibir bawahnya yang terluka. Sakit Au! Alvaska berteriak kesakitan, lalu dengan cepat menepis kasar tangan Kana yang sedang membersihkan luka di bibirnya. Lo kenapa sih? Kana diam. Cewek itu menghela napas berat, lalu mendongak menatap awan yang tampak menghitam dari atas balkon kamar Alvaska. Kenapa lo pukul Darren? Lo tahu, lo bisa aja masuk penjara karena Darren. Gue gak peduli. Alvaska memotong ucapan Kana. Cowok itu menyendarkan tubuhnya di sandaran sofa sembari menarik napas panjang. Gue bahkan pengen cepat-cepat mati. Kana langsung menoleh menatap Alvaska tidak suka. Kenapa lo ngomong gitu? Mungkin... Alvaska menjeda ucapannya, lalu menoleh menatap Kana dengan tatapan yang sulit untuk Kana artikan. Karena gue udah bosan hidup. Entahlah, gue juga gak tahu. Kana mengatur posisi duduknya dan bersila di hadapan Alvaska. Dia menarik tangan Alvaska agar tidak lagi bersandar di sandaran sofa. Kenapa? Tanya Alvaska setelah duduk berhadapan dengan Kana. Kana tidak menjawab. Kana menangkup pipi kiri Alvaska yang sedikit lebam sambil kembali membersihkan luka di dahi cowok itu secara perlahan dan penuh kehati-hatian dengan punggung tangannya. Jangan pernah ngomong gitu lagi. Tapi, lo tahu Fa, gue bahkan pernah ngerasain gimana rasanya hampir mati. Potong Kana. Cewek itu memejamkan mata. Dan itu benar-benar sakit. Kana berkata parau. Gue mohon, jangan pernah berpikir kayak gitu lagi. Ada banyak banget manusia yang menginginkan posisi lo saat ini. Dan lo tahu apa posisi itu? Kana memotong ucapan Alvaska. Alvaska diam, membiarkan Kana menyelesaikan ucapannya. Ya, tetap hidup. Alvaska tidak tahu harus merespons apa. Cowok itu mengambil tangan kiri Kana yang sedang meremas ujung pakaiannya, lalu diletakkan di bibir bawahnya yang terluka. Obatin. Kana membuka mata dan seketika menatap Alvaska tajam. Lo bener-bener ngeselin. Gue tahu, balas Alvaska santai. Cowok itu menahan tangan Kana yang hendak menampar pipinya yang terluka. Gue lebih suka lihat lo marah dibanding sedih. Kok gitu? Karena saat lo sedih, Alvaska menjeda ucapannya sambil menatap Kana dalam. Cowok itu mendekatkan wajahnya ke wajah Kana, hingga membuat dahi keduanya bersentuhan. Kana menahan napas saat wajahnya dan wajah Alvaska begitu dekat. Detak jantung Kana berdetak tidak karuan saat napas dari mulut Alvaska menerpa bibirnya yang sedikit terbuka. Cewek itu memberanikan diri untuk menatap mata biru Alvaska yang kini tengah menatapnya dalam. Karena Alvaska kembali menjeda ucapannya sambil meletakkan tangannya di tengkuk leher Kana dan dengan cepat menariknya hingga dahi Kana menyentuh pundak kirinya. Cowok itu membisikkan sesuatu di samping telinga Kana. Ya karena muka lo tambah jelek. Sedetik setelah mengatakan itu, Alvaska langsung jatuh tersungkur di atas sofa balkon. Itu terjadi karena Kana menendang aset berharga milik Alvaska.